Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing bahasa Inggris kali ini, saya akan lanjut tentang materi modal auxiliaries. Kali ini saya akan membicarakan tentang have to, have got to, dan must untuk membicarakan tentang keharusan. Oke, untuk modal auxiliaries yang lain, videonya sudah saya siapkan linknya di description box. Tonton juga video saya yang lainnya ya. Oke, ayo kita lanjut ke materi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang have to, have got to, dan must untuk menjelaskan atau untuk mengekspresikan tentang necessity atau keperluan ya. Jadi have to, have got to, dan must itu bisa untuk mengekspresikan necessity atau keharusan ya, keperluan atau keharusan. Have to, have got to, dan must ini tergabung di dalam modal auxiliaries ya. Have to, have got to, dan must di sini ya. Nah, untuk auxiliary yang lain itu saya sudah ada video yang lain juga, kalian bisa temukan linknya di description box. Untuk must di sini formatnya adalah auxiliary ditambah simple form of verb atau verb 1. Dan di sini ada ketentuan lainnya. Ketentuan lainnya adalah untuk must saja ya, tidak diikuti oleh to. Jadi di sini ada kalimat Joe must see a doctor today, bukan Joe must to see a doctor today ya. Sebagai auxiliary di sini must tidak diikuti oleh to. Dan di sini main verbnya tidak diikuti oleh final s atau es ya. Biasanya kalau subjeknya she, he, it, atau nama orang kan pasti verbnya ada tambahan s atau es. Tetapi kalau dengan modal auxiliary di sini kita lihat verbnya tidak ada perubahan bentuk sama sekali, tidak ditambah s atau es, juga tidak berubah menjadi past tense, dan juga tidak berubah menjadi bentuk ing ya. Jadi kalian pakai saja verbnya dalam bentuk verb 1 tersebut. Nah, untuk have to dan have got to itu memang diikuti oleh to ya. Jadi have dan have got itu diikuti oleh to dan diikuti oleh simple form of verb juga, tidak ditambah s, tidak ditambah es, tidak berubah jadi past, dan tidak berubah jadi bentuk ing-nya. Contohnya I have to study tonight atau I have got to study tonight. Oke. Fungsinya untuk apa? Nah, kita lihat di sini. Di sini untuk mengekspresikan necessity ya, atau keharusan atau keperluan. Kita perlu untuk melakukan itu atau kita harus melakukan itu. Have to, have got to, dan must itu basically mempunyai arti yang sama ya. Jadi sesuatu yang harus dilakukan atau perlu untuk dilakukan. I have to study tonight artinya sama dengan I have got to study tonight, dan artinya juga sama dengan I must study tonight. Oke. Tapi ada juga perbedaannya, walaupun meaning atau artinya sama, perbedaannya ada di sini ya. Have to itu lebih banyak digunakan di dalam percakapan sehari-hari dan writing ya, lebih sering digunakan saat everyday speech dan writing kalau dibandingkan dengan must ya. Untuk have got to ini digunakan untuk informal conversation ya. Kalau have to berarti lebih formal, untuk have got to-nya ini lebih informal. Okay. Must ini lebih sering digunakan saat kita membaca instruksi ya. Saat kita membaca instruksi, kita sering menggunakan
must. Jadi ini ada untuk di written instruction. Contohnya untuk have to itu ada di kalimat B di sini. I have to go to a meeting. Ini untuk percakapan sehari-hari dan lebih formal dari kalimat C. I've got to go. My wife's waiting for me. Ya, I've got to go. Ini lebih tidak formal dari I have to go. Oke, yang D ini menggunakan must dan biasanya untuk instruksi. All passengers must present their passport at custom upon arrival. Jadi di sini ada instruksi untuk menjalankan sesuatu. Kita lebih sering memakai must, ya. Apalagi untuk written instruction kita sering memakai must, ya. Untuk kalimat tanya, have to itu biasa digunakan untuk kalimat tanya, tidak dengan must atau have got to, ya. Jadi untuk question atau pertanyaan semuanya memakai have to. Contohnya ada di kalimat E dan kalimat F. Do we have to bring pencils to the test? Atau why did he have to leave so early? Ya, di sini semua memakai have to di dalam kalimat tanya. Past form dari have to, have got to, dan must itu hanya ada satu. Jadi pastnya adalah satu, jadi had to. Ya, contohnya di kalimat I had to study last night. Oke. Usual pronunciation-nya ada di sini. Have to itu ada have to atau have to. Has to bisa has to atau has to. Have got to bisa gotta atau gotta, ya. Oke, semoga pronunciation saya benar di situ, ya. Di dalam percakapan sehari-hari bisa di pronounce seperti itu. Oke. Nah, di sini ada kalimat negatifnya, ya, lack of necessity. Kita bisa memakai do not have to. Dan di sini ada must not, itu mengekspresikan prohibition atau larangan, ya. Don't atau doesn't have to itu mengekspresikan sesuatu itu tidak perlu dilakukan. Okay? Tidak perlu dilakukan itu beda dengan larangan, ya. Contohnya di sini di kalimat A, I finished all my homework this afternoon. I don't have to study tonight. Saya tidak perlu lagi belajar malam ini karena saya sudah menyelesaikannya siangnya, ya. Yang B, tomorrow is a holiday. Mary doesn't have to go to class, ya. Besok libur. Mary tidak perlu pergi ke kelas, ya. Kalau must not itu mengekspresikan larangan. Jadi di sini ada penekanannya yang lebih, ya. Kita benar-benar tidak boleh melakukan sesuatu, bukan tidak perlu, ya, tetapi tidak boleh. Contohnya adalah children, you must not play with matches. Anak-anak tidak boleh atau dilarang bermain dengan korek api. Kalimat selanjutnya adalah we must not use that door. The sign says do not enter. Kita tidak boleh menggunakan pintu itu. Ada tanda di sananya do not enter, ya. Untuk negatif, kalau di sini negatifnya don't have, ya. Ini sudah negatif. Kalau must di sini must not itu bisa disingkat, ya. Tulisannya seperti ini, agak ribet, ya, sepertinya. Tetapi T yang di tengah ini setelah S sebelum N ini tidak dibaca. Jadi mustn't, ya. You mustn't play with matches atau you must not play with matches. Itu singkatannya. Oke, kita langsung ke exercise di sini. Kalian bisa memakai don't have to atau must not, ya. Kalian bisa pilih salah satu ini untuk tiap kalimat di sini, fill in the blanks. Dan saya minta kalian memberikan alasan kenapa kalian pakai don't have to, kenapa kalian pakai
must. Tadi saya sudah jelaskan apa perbedaannya dan perbedaan tersebut bisa kalian jadikan alasan. Oke, jawabannya saya tunggu di kolom komentar. Nah, bagaimana tentang materi hari ini? Semoga bisa kalian terima dengan baik. Semoga kalian sudah bisa memakai have to, have got to, dan must di dalam kalimat berbahasa Inggris. Untuk video lainnya tentang modal auxiliary, linknya sudah ada di description box. Tonton juga video saya yang lain ya. Oke, sampai ketemu di video saya yang lain.